Halo guys, balik lagi bersama gue di Saka Channel. Setelah sebelumnya Orsted berhasil membantai Dewa Air dan Rudeus pun berhasil mengalahkan Auber dan Nereus, di video kali ini cerita akan berlanjut pada akhir dari masalah terakhir di arc kali ini, yaitu pengkhianatan Luke terhadap Ariel yang terjadi di saat Rudeus sedang melawan Auber dan Nereus. Video ini berasal dari web novel volume 18 bab 11 sampai dengan bab 14. Sementara Rudeus, Aerys, dan Ghislaine sedang bertarung dengan Auber, di sisi lain orang-orang yang berada di ruang pesta kini mulai kembali tenang. Karena sebagian tamu telah melarikan diri akibat kedatangan Orsted, maka yang tersisa saat ini kebanyakan adalah para bangsawan senior. Contohnya saja adalah keluarga bangsawan Greyrat, Blue Wolf, Purple Horse, White Spider, dan Silvertoad, yang mana mereka semua merupakan bangsawan yang telah melayani kerajaan Asura semenjak ribuan tahun lalu. Walau terjadi banyak kekacauan, namun setidaknya kini para bangsawan tersebut mulai yakin bahwa Ariel akan menjadi raja selanjutnya. Yang mana hal tersebut terjadi berkat kedatangan Perigeus dan juga kutukan Orsted. Karena mengira bahwa Orsted adalah bawahan Perigeus, orang-orang mulai takut menentang Ariel karena mereka mengira Perigeus akan menyuruh Orsted untuk membantai mereka. Namun di balik keberhasilan tersebut, ternyata hingga kini Luke masih saja tidak mau menerima berbagai hal yang telah disarankan Rudeus. Dan daripada bersekutu dengan Orsted, Luke lebih memilih untuk mempercayai Darius dan juga Hitogami. Karena walau saran yang didapatkannya tidak berjalan dengan baik, namun Luke masih yakin bahwa Hitogami adalah dewa yang mengetahui segalanya. Sehingga Luke pun mulai menganggap Ariel telah memilih jalan yang salah karena bekerja sama dengan Orsted. Mengesampingkan pemikiran Luke, ternyata Philemon yang telah berkhianat kini masih berani menampakkan wajahnya di hadapan Ariel. Dengan skill penjelatnya, Philemon beralasan bahwa dirinya berpura-pura berkhianat agar dapat mengikis kekuatan fraksi pangeran pertama. Namun karena tidak peduli dengan tingkah murahan Philemon, maka Ariel pun meminta Philemon untuk bertanggung jawab secara jantan. Namun tanpa tahu malu, Philemon masih saja membuat-buat alasan sehingga akhirnya Ariel pun marah. Dengan tegas Ariel menyatakan bahwa dirinya akan mencopot Philemon sebagai kepala keluarga Notos dan menggantikannya dengan Luke. Lalu Ariel pun memberikan pilihan untuk Philemon di mana dirinya bisa memilih untuk meminta maaf atau dieksekusi mati. Walau sebenarnya Ariel masih berniat untuk menyelamatkan Philemon yang telah membantunya kabur ke Ranoa, namun karena Philemon masih saja tidak meminta maaf, maka Ariel pun meminta Luke memberikan pedangnya agar dirinya bisa memenggal Philemon. Namun mendengar hal tersebut, Luke yang begitu kebingungan kini malah teringat dengan masa lalunya. Luke paham betul bahwa ayahnya merupakan seorang pengkhianat payah yang begitu pengecut. Karena walau telah menjadi tuan tanah semenjak masih muda, kakek Luke selalu menghujat Philemon yang menurutnya tidak bisa bekerja dengan benar. Hampir setiap saat kakeknya tersebut selalu membanding-bandingkan ayahnya dengan Paul yang telah pergi meninggalkan keluarga Notos. Walau bukan putra pertama, namun setidaknya dulu Luke cukup dekat dengan ayahnya. Walau terkadang sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang cukup hebat, namun Luke tidak mempermasalahkannya. Karena Luke sadar bahwa ayahnya sering mengambil keputusan yang salah, maka Luke pun berniat untuk meminta pengampunan kepada Ariel. Namun sayangnya hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena apabila ayahnya selamat dari kemarahan Ariel, maka selanjutnya mereka harus menghadapi kemarahan Ghislaine. Walau ingin menolak kenyataan, namun Luke benar-benar mengerti mengapa ayahnya terlibat dalam eksekusi Sauros. Semenjak dahulu kala, hubungan ayahnya dengan Sauros sangatlah buruk. Walau kakeknya dan Sauros begitu dekat bagai adik kakak, namun Sauros begitu membenci dan seringkali menghina Philemon. Sehingga ketika melihat Sauros dalam kesulitan, maka Philemon pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh Sauros. Karena itulah, Luke pun meminta Ariel untuk mengampuni ayahnya walau pada akhirnya Ariel tetap menolaknya. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Luke yang tetap tidak terima pun akhirnya memutuskan untuk berkhianat. Begitu mencabut pedang miliknya, Luke pun langsung mendekat dan juga mengarahkan pedangnya pada leher Ariel. Walau hanya mengarahkan bagian tumpul pedangnya, namun ketika semua orang termasuk Sylvie menyadari tindakan Luke, maka nama Luke sebagai seorang pengkhianat pun kini telah tersematkan. Dan dengan berbagai tekanan yang diarahkan kepadanya, Luke pun malah mulai mempertanyakan kepercayaan Sylvie kepada Orsted. Apa yang waktu itu Luke inginkan adalah menjatuhkan Rudeus yang bekerja sama dengan Orsted.
Namun walau Sylvie tidak mempercayai Orsted, dirinya dan juga yang lain tetap mempercayai Rudeus. Dengan Ariel yang mengikuti saran Rudeus dan Sylvie yang selalu mengikuti perintah Rudeus, Luke yang semakin terpojok pun semakin merasa kesal kepada Sylvie, yang selalu menganggap Rudeus sebagai orang yang paling berjasa dalam kehidupannya. Walau menyadari bahwa berkat Rudeuslah dirinya masih selamat, namun Luke yang keras kepala kini malah berpindah topik kepada Ariel. Karena Sylvie tetap bersikeras memihak Rudeus, maka Luke pun meminta Sylvie untuk memilih Rudeus atau Ariel yang sedang disandranya. Dan tepat di saat Luke mengatakan hal tersebut, Rudeus yang baru datang pun akhirnya hanya bisa diam kebingungan. Sementara Rudeus kebingungan, ternyata kini Perugius masih duduk dengan tenang seakan sedang menikmati sebuah pentas komedi. Dan begitu Sylvie menyatakan keputusannya untuk memilih Rudeus yang sebelumnya kebingungan pun tiba-tiba terlihat bahagia di waktu yang tidak tepat. Namun karena hal tersebut, Luke pun menjadi teringat dengan tekadnya untuk terus bersama Ariel. Namun di saat Luke akhirnya memilih untuk kembali memihak Ariel lagi, Ariel sendiri malah mempertanyakan keputusan Luke untuk membunuhnya. Karena Sylvie telah memilih Rudeus, maka sebagai permintaan terakhirnya, Ariel ingin Luke membiarkan dirinya menyampaikan pesan kepada Grabel agar para pengikutnya dapat meninggalkan kerajaan dengan aman. Namun karena telah memberikan tugas yang begitu penting kepada pengkhianat, lantas Ariel pun mempertanyakan alasannya melakukan hal tersebut kepada Luke. Dan ketika Ariel menjelaskan bahwa alasannya karena Luke merupakan kesatrianya, maka akhirnya Luke pun melepaskan pedangnya. Dengan kalimat sederhana yang dikatakan Ariel tadi, segala keraguan yang dimiliki Luke pun akhirnya telah hilang. Walau telah mengancam akan membunuhnya, namun Ariel tetap menganggap Luke sebagai kesatrianya. Dan karena merasa pantas mati, lantas Luke pun kembali berlutut untuk memberikan lehernya kepada Ariel. Mendengar hal tersebut, lantas Ariel pun tanpa ragu mengangkat pedang milik Luke. Namun bukan untuk memenggalnya, Ariel hanya memukulkan sisi tumpul pedang tersebut pada kepala Luke. Sementara Luke terkejut ketika mengetahui keputusan Ariel sendiri malah mulai mengeluarkan lawakan jorok. Dan dengan melihat senyum tulus dan nakal Ariel, maka akhirnya Luke bisa kembali bernapas dengan lega. Namun, kini masalahnya adalah Ariel kembali berbalik kepada Philemon yang hukuman matinya tertunda. Dan belum sempat terjadi apapun, Rudeus pun tiba-tiba datang untuk membela Philemon. Karena aktor utama dalam eksekusi Sauros adalah Darius, maka sudah jelas Dariuslah yang harus disalahkan atas kematian Sauros. Walau hal tersebut menyebabkan Ghislaine tidak puas, namun Ares masih berbaik hati dengan meminta hukuman Philemon ditunda. Dan melihat hal tersebut, Luke pun bersyukur dirinya telah mundur dari pengkhianatannya. Karena bagaimanapun juga, Ares dan Ghislaine dapat memenggal kepalanya dengan mudah apabila dirinya masih bertingkah. Dengan Philemon yang bersujud kepada Ariel, Perugius yang terlihat geli, Tristina yang berkumpul bersama orang tuanya, dan Isolde yang masih menangisi kematian gurunya, maka dengan demikian selesai sudah misi pertama Rudeus dalam memerangi Hitogami dan juga para bidaknya. 10 hari berlalu, cukup banyak hal yang terjadi akibat insiden tersebut. Pertama, fraksi Grabel semakin melemah berkat kematian Darius dan kemunculan Perugius. Lalu sesuai dengan yang dikatakan Ariel, Philemon dicopot jabatannya dan dijadikan tahanan rumah, sementara Luke diangkat menjadi kepala keluarga sementara dan kakaknya menjadi wakil. Namun karena kurang lihai, maka pada akhirnya kakaknya lah yang lebih sering membuat keputusan. Bahkan untuk meredakan amarah Ghislaine, kakaknya sampai-sampai harus melamar Ghislaine hingga akhirnya Ghislaine sedikit melunak. Mengesampingkan dirinya yang terlihat begitu mirip dengan seekor anjing yang dipuji tuannya, kini Ghislaine pun memutuskan untuk menjadi pengawal tetap Ariel. Namun mengesampingkan kisah Ghislaine, kita pindah ke saat-saat setelah pesta berdarah Ariel. Walau waktu itu Ariel mengadakan pesta kemenangan, namun Rudeus memutuskan untuk tidak ikut dan pergi ke kamarnya begitu saja. Waktu itu Rudeus sempat terpikir dengan Sylvie yang masih setia dengannya. Karena bagaimanapun juga di buku harian masa depannya, pada akhirnya Sylvie tewas setelah meninggalkannya. Selain Sylvie, sebelumnya Ares terus memuji Rudeus dengan begitu semangat sampai ngos-ngosan. Namun di tengah-tengah lamunannya, tiba-tiba Rudeus mendapat surat panggilan dinas dari Orsted. Di surat tersebut, Orsted meminta Rudeus mendatangi ruang bawah tanah yang berada di suatu kuburan terbengkalai. Dan ketika Rudeus mendatanginya, ternyata Orsted sedang menunggunya di atas sebuah peti mati dengan wajah tanpa dosa.
Saat itu Aristad mengucapkan selamat karena berkat jasa Rudeus, kini peluang Ariel menjadi raja selanjutnya kini sudah dijamin. Karena walau Darius tidak dibunuh, seharusnya Ariel akan tetap menjadi raja selama Perigeus muncul sebagai pendukungnya. Namun walau begitu, Rudeus masih saja merasa bimbang karena dirinya curiga Hitogami masih memiliki rencana lain. Selain itu, Rudeus pun masih merasa ragu karena Orsted selalu terlihat menyembunyikan berbagai hal darinya. Dan untuk menjawab keraguan tersebut, lantas Orsted pun berkata bahwa dirinya memang tidak mempercayai Rudeus. Namun walau begitu, setidaknya kini Orsted dapat mempercayai Rudeus yang begitu payah dalam berkata-kata. Dan karenanya Orsted pun mengakui bahwa dirinya telah membohongi Rudeus selama ini. Pertama, dirinya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu dan pilihan hidup seseorang. Karena apa yang sebenarnya terjadi adalah Orsted dapat mengulangi kehidupannya lengkap dengan ingatannya. Dengan mengorbankan kecepatan pemulihan mana, Orsted dapat kembali ke tahun 330 atau sekitar 77 tahun sebelum kelahiran Rudeus. Pada tahun tersebut, Orsted akan berada di suatu hutan tanpa nama di bagian utara benua tengah. Dan di setiap perulangannya, Orsted memiliki 200 tahun untuk membunuh Hitogami. Karena apabila gagal, maka Orsted akan terus mengulangi semuanya dari waktu dan tempat yang sama. Dengan kata lain, Orsted memiliki teknik yang tidak jauh berbeda dengan teknik teleportasi Rudeus masa depan, di mana teknik tersebut menjadi senjata terkuat Orsted berhubung Hitogami tidak mengetahui dan juga tidak bisa kembali ke masa lalu dengan ingatannya. Namun karena sudah terlalu banyak melakukan perulangan, maka Orsted berhenti menghitung pada perulangan ke-100-nya. Sehingga kini kurang lebih, Orsted telah hidup selama lebih dari 20.000 tahun. Dan dari ratusan perulangannya tersebut, Orsted beberapa kali melihat saat-saat di mana Ariel menjadi Raja Asura. Yang mana setiap kali Gravel kalah, posisi Ariel sama sekali tidak akan tergoyahkan sehingga posisinya sudah aman. Hal tersebut didukung oleh perilaku Hitogami yang akan selalu mundur apabila rencananya sudah gagal. Dan dengan bantuan Rudeus pada perulangan kali ini, maka Orsted pun semakin optimis bisa menang berkat posisinya yang lebih menguntungkan. Beralih ke hari ketiga setelah pesta, Isolde pun mendatangi kediaman baru Rudeus yang diberikan oleh Ariel. Walau hanya salah satu rumah pribadi Ariel, namun ukurannya 2 kali lebih besar dibanding mansion Rudeus di Saria. Dan ketika Rudeus memperkenalkan diri, Isolde pun cukup terkejut karena sebelumnya dirinya menganggap Luke adalah Rudeus. Walau sempat menceramahi ketidaksetiaan Rudeus, namun setidaknya Isolde sadar bahwa Rudeus begitu mencintai Aerys. Hal tersebut disimpulkannya dari ekspresi Rudeus yang begitu mudah ditebak. Sehingga kini Isolde menjadi satu dari sekian banyak orang yang bisa membaca wajah Rudeus dengan mudah. Mengesampingkan hal tersebut, awalnya Isolde menyangka bahwa Rudeus akan mengabaikan Aerys yang hanya bisa mengayunkan pedang. Namun di saat Isolde tersenyum karena merasa lega dengan kondisi Aerys, Aerys sendiri malah menjauhkan Isolde yang menurutnya bisa merebut Rudeus. Karena bagaimanapun juga, Rudeus sendiri malah mendeskripsikan Isolde sebagai calon istri yang baik di masa depan nanti. Mengesampingkan hal tersebut, Isolde pun menjelaskan bahwa Ariel tidak mempermasalahkan penyerangan Reida sehingga dojo teknik Dewa Air akan tetap aman. Dan dengan alasan tersebut pula, Isolde pun dibebaskan untuk melanjutkan karirnya sebagai kesatria Asura. Namun karena kini dirinya lah yang harus mengurus dojo tersebut, maka Isolde pun menyatakan ketidaktertarikannya untuk membalas dendam kepada Ariel apalagi Orsted. Isolde pun selanjutnya mengajak Rudeus dan Aerys untuk berkeliling kota. Walau guru tercintanya baru saja terbantai dengan konyol, namun uniknya Isolde begitu riang ketika berkeliling kota bersama dengan Aerys dan Rudeus. Berlanjut ke hari kelima, Rudeus dan Sylvie mendapat undangan makan malam dari keluarga Boreas, yang waktu itu ingin bekerja sama dengan fraksi Ariel. Namun waktu itu Aerys tidak diajak karena nampaknya keluarga Boreas saat ini sungguh memusuhinya. Lalu pada hari ke-8, akhirnya Tris atau tepatnya Tristina mendapatkan status kebangsawanannya lagi. Dengan status yang sama dengan Elmore dan Cleany, Ariel berencana untuk bekerja sama dengan kelompok perampok dengan Tris sebagai perantaranya. Sementara itu, Perigeus pun kembali ke Kastil Langit dan meninggalkan salah satu Sukaimanya di kastil. Dan berbicara tentang Sukaima, Arumanfi dan Trophimus yang sebelumnya terbelah menjadi 2 pun ternyata dapat dibangkitkan lagi. Karena kini semua orang terutama Ariel dan Luke sedang sibuk,
Maka akhirnya Rudeus pun memutuskan untuk pulang berhubung tugasnya telah selesai. Namun sebelum pulang, Rudeus pun memutuskan untuk bertemu dengan Ariel pada malam harinya. Yang mana pada pertemuan tersebut, Rudeus ingin Ariel membantunya untuk memasarkan patung dan buku mengenai Rasupart. Dan begitu mendengarnya, Ariel pun langsung saja menyetujuinya dan berencana untuk menggunakan uang apabila kelompok milis menentangnya. Sehingga dengan demikian, maka rencana Rudeus untuk membersihkan nama baik Rasupart pun dapat kembali berjalan berkat fasilitas dan juga sponsor dari Ariel. Begitu Rudeus selesai, Ariel pun berterima kasih atas perlindungan Sylvie selama ini. Karena kini dirinya mendapat pengawal baru dan Sylvie tidak bisa menemaninya lagi, maka mulai saat ini Sylvie resmi melepas jabatannya sebagai pengawal pribadi Ariel. Bahkan untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, Ariel pun sampai-sampai membungkuk kepada Sylvie. Karena walau statusnya sebagai pengawal telah hilang, di mata Ariel, Sylvie tetaplah sahabatnya yang begitu berharga. Karena bagaimanapun juga selama 10 tahun terakhir, Ariel dan Sylvie telah bersama-sama sepanjang waktu. Sehingga tidak usah heran apabila Sylvie dan Ariel dapat tertawa bahagia bersama, walau memiliki status yang begitu berbeda. Singkat cerita, tiba-tiba Ghislaine pun mendatangi rumah Rudeus di hari kepulangan Rudeus. Waktu itu Ghislaine membawa 3 pedang kayu sembari mengajak Eris dan Rudeus untuk berlatih di taman. Setelah mengayunkan pedang hingga 200 ayunan, Ghislaine pun meminta Rudeus dan Eris untuk berlatih tanding seperti dahulu. Dan begitu Rudeus dikalahkan dengan telak, Ghislaine berjalan maju untuk berduel dengan Eris. Namun ketika Ghislaine berkata bahwa duel tersebut adalah duel terakhir mereka, suasana pun menjadi begitu berat dan Eris pun hanya terdiam. Dan setelah beberapa lama saling terdiam, akhirnya mereka berdua bergerak dengan cepat bagaikan kilatan cahaya. Dengan hasil yang belum jelas siapa pemenangnya, Eris pun terlihat begitu cemberut dikala Ghislaine terlihat pasrah. Begitu menyudahi latihan tersebut, Ghislaine pun mendekati Eris untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan tanpa mengeluarkan banyak kalimat, Ghislaine pun pamit dan pergi begitu saja dari hadapan Eris dan Rudeus. Walau kontraknya dengan keluarga Boreas telah selesai dari dulu, namun Ghislaine tetap saja menganggap Eris sebagai tuan putrinya. Dan karena Rudeus pun begitu menghormatinya, maka dirinya membungkuk serendah-rendahnya kepada Ghislaine. Sementara Ghislaine terus berjalan tanpa melihat ke arah belakang, Eris hanya terdiam dengan mata yang berkaca-kaca karena tidak bisa mengeluarkan perasaannya dengan jujur. Karena Ghislaine telah menjadi sahabat sekaligus guru yang selalu melindungi dan mengajarinya, maka sudah pasti Eris tidak rela untuk melepasnya. Dan begitu Ghislaine sudah tidak terlihat lagi, Eris pun menangis sekencang-kencangnya karena telah ditinggalkan orang yang disayanginya sekali lagi. Beberapa waktu setelahnya cukup banyak bangsawan yang datang untuk mengantarkan kepergian Sylvie. Namun sebagian besar dari mereka cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Sylvie sebenarnya adalah seorang wanita. Karena bagaimanapun juga dari awal Ariel memperkenalkan Pete sebagai seorang anak laki-laki. Dan di saat-saat terakhir, tiba-tiba Luke pun datang dan meminta maaf atas segala hal yang terjadi sebelumnya. Namun di akhir perpisahan, Luke sempat mengatakan sesuatu yang dapat mengundang lengan Zarib terbang ke wajahnya. Waktu itu Luke meminta Sylvie datang ke rumahnya apabila Sylvie sudah tidak nyaman dengan Rudeus. Namun tentu Sylvie menolaknya karena dirinya tidak ingin menikahi pria seperti Luke. Dan karena sadar dirinya telah menyebabkan kesalahpahaman, dengan keringat dingin di wajahnya, Luke pun menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin memberikan tempat dan bukan melamar Sylvie. Beralih kepada Rudeus, Luke pun menawarkan Rudeus untuk bermain dengan banyak wanita seksi di kediamannya. Namun karena Sylvie mulai mengeluarkan aura yang mengerikan, maka Luke pun memutuskan pamit dan meminta Rudeus untuk tetap menjaga Sylvie. Walau hubungannya dan Luke tidak bisa dibilang dekat, namun entah mengapa Rudeus terbayang mengenai hubungannya dengan Luke andai Paul tidak meninggalkan keluarga Notos. Dengan mendiami rumah yang sama dan juga memiliki kemesuman yang sama, Rudeus berpikiran bahwa nampaknya dirinya bisa menjadi saudara yang akrab dengan Luke. Mengesampingkan Luke, akhirnya Rudeus pun memulai perjalanan pulangnya melalui Kastil Langit. Walau sebenarnya Rudeus bisa sampai ke rumah dalam setengah hari saja, namun karena langit sudah mulai gelap, maka Rudeus harus menghabiskan malam di Kastil Langit. Berbeda dengan keberangkatan, kini suasana Kastil Langit terasa sangat sepi. Karena dari 8 orang yang berangkat, kini hanya tersisa 3 orang yang pulang ke Saria. Dengan berbagai perpisahan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir,
Rudeus pun benar-benar memahami bahwa dalam setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan karenanya selama di Kastil Langit, Rudeus pun hanya melamun memikirkan kemenangannya melawan Hitogami. Karena bagaimanapun juga dirinya dari masa depan tidak pernah bisa menang melawan Hitogami hingga akhir hayatnya. Namun Rudeus pun sadar betul bahwa apa yang dilakukannya hanyalah ronde pertama dari pertarungan panjang Orsted dan Hitogami. Karena bagaimanapun juga Orsted akan terus berjuang walau Rudeus telah tiada. Sehingga Rudeus pun mulai merasa galau ketika memikirkan siapa yang akan menang. Dan di tengah-tengah lamunannya, tiba-tiba Sylpie yang sebelumnya tidur di dekat Eris pun terbangun. Waktu itu Sylpie menempel pada Rudeus dan mulai menceritakan perasaannya. Setelah berhenti menjadi pengawal Ariel, nampaknya Sylpie merasa bahwa sesuatu telah hilang dari dirinya. Karena bagaimanapun juga Sylpie telah menjadi pengawal Ariel sejak kecil dan menghabiskan masa mudanya bersama Luke dan Ariel. Namun walau begitu setidaknya kini Sylpie dapat merawat Lucy sepenuhnya. Karena selama bekerja sebagai pengawal, Sylpie harus membagi perhatiannya kepada Lucy dan Ariel. Dan karena Lucy akan semakin bergantung kepadanya seiring berjalannya waktu, maka mulai saat ini Sylpie ingin terus bersama Lucy sepanjang waktu. Sehingga demikian akhirnya Sylpie memutuskan untuk menjadi ibu yang baik dengan mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Lucy dan anak-anaknya. Melihat tekad Sylpie sebagai ibu yang baru saja 18 tahun, Rudeus pun lantas mempertanyakan keinginan lain Sylpie. Karena bagaimanapun juga di Jepang dulu, 18 tahun bukanlah usia di mana seseorang telah menjadi ibu. Dan lantas Sylpie pun menjawab bahwa dirinya ingin bisa bertarung di samping Rudeus, seperti apa yang dilakukan Eris selama ini. Sylpie ingin dirinya dapat mengalahkan setiap musuh yang membahayakan keluarganya. Namun karena kemampuan tempurnya jauh lebih rendah dari Rudeus dan Eris, maka Sylpie memutuskan untuk membantu Rudeus dengan cara lain, yaitu dengan berfokus menjadi ibu rumah tangga agar dapat mengurus semua orang, terutama anak-anak di rumah. Sylpie akan berusaha dengan keras hingga anak-anaknya dapat tumbuh dengan baik. Karena hal tersebut akan menjadi pertempuran baru bagi Sylpie, maka setidaknya kini dirinya tidak merasa kehilangan tujuan lagi. Di sisi lain, Rudeus yang mendengar hal tersebut pun mulai merangkul Sylpie dengan pikiran mesumnya. Namun sayang, aksi tersebut tidak bisa Rudeus lanjutkan ketika dirinya merasakan tatapan tajam dari Eris yang seharusnya sudah tertidur. Karena melihat Eris yang cemburu, lantas Sylpie pun sempat mengajak Eris bermain bertiga di ranjang. Namun karena merasa malu, pada akhirnya Eris pun menolak ajakan tersebut. Dan dengan demikian maka malam tersebut menjadi titik balik bagi Sylpie yang telah menjalani perjalanan yang panjang selama ini. Singkat cerita, akhirnya Rudeus pun sampai ke kota Saria yang menjadi tempat di mana keluarganya menunggu. Begitu sampai ke depan rumahnya, Aisyah pun langsung melompat dan memeluk Rudeus sembari menagih oleh-oleh dari Asura. Lantas Eris pun memberi Aisyah sebuah cermin yang mana Aisyah tampak begitu menyukainya. Namun tidak lama dari sana, tiba-tiba Aisyah pun menyebut nama Roxy dengan wajah yang suram. Yang mana dikala Rudeus mulai panik, tiba-tiba muncul Roxy yang sedang mengintipnya dari balik pintu. Dalam posisi yang aneh tersebut, Roxy mengucapkan salam kepulangan tanpa bergerak sedikit pun dari pintu tersebut. Dan karenanya Rudeus pun beranggapan bahwa Roxy bersembunyi karena dirinya tidak ingin Rudeus melihat perutnya yang semakin membesar. Dan di saat Rudeus menenangkannya, akhirnya Roxy pun keluar dari balik pintu tersebut. Dengan bayi yang berada di perutnya yang semakin membesar, Roxy merasa tidak nyaman karena dirinya merasa bahwa tubuhnya bukan miliknya lagi. Dan karena itu, Roxy pun kini mengambil alih Rudeus sementara Sylpie membawa Eris menuju Lucy yang sedang bermain dengan Zenith. Begitu duduk berdua di sofa, entah mengapa Roxy seakan-akan merasa tidak nyaman dan juga panik akan suatu hal. Roxy melarang Rudeus untuk mengelus perutnya, meremas dadanya, dan mandi bersamanya. Dan apa yang boleh dilakukan Rudeus saat itu hanyalah membelai kepala dan juga pantatnya. Namun walau begitu, akhirnya Roxy pun bertekad untuk memberitahu Rudeus dengan wajahnya yang serius. Dikala Rudeus mulai berpikiran yang aneh-aneh, tiba-tiba Roxy pun menampilkan perutnya kepada Rudeus. Walau awalnya tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Roxy, namun ternyata Roxy hanya mengkhawatirkan pusarnya yang sedikit menonjol. Nampaknya waktu itu Roxy khawatir Rudeus akan menganggap pusarnya aneh, karena dari dulu Rudeus selalu memuji perut dan menjilati pusarnya. Sehingga Roxy pun merasa takut bahwa Rudeus akan merasa kecewa, karena dirinya mengira Rudeus memiliki fetis pusar.
Dan untuk membuktikan bahwa Rudeus tidak membenci pusarnya, maka Roxy pun meminta Rudeus untuk menjilatinya seperti biasa. Namun karena Leo ingin ikut-ikutan, maka Rudeus harus susah payah menjauhkan Leo, sementara dirinya menjilati pusar Roxy dengan semangat. Namun di tengah-tengah proses menjilat tersebut, bayi yang berada di perut Roxy pun bergerak seakan mengucapkan salam kepulangan kepada ayahnya. Dan di saat Rudeus memeluknya, Roxy pun sekali lagi mengucapkan salam kepulangannya kepada Rudeus. Keesokan harinya Rudeus mengabari semua temannya mengenai kepulangannya dari Asura. Dan ketika hari mulai gelap, Rudeus menyempatkan diri mendatangi sebuah kuburan di mana Paul beristirahat untuk selamanya. Sama seperti sebelumnya, Rudeus membawa sebotol minuman keras sembari menceritakan semua hal yang telah terjadi. Mulai dari bagaimana dirinya berhasil selamat dari misi, bagaimana dirinya bertemu dengan paman dan saudaranya, hingga bagaimana Rudeus merasa sedikit bersalah karena telah membantu membunuh seseorang. Walau Philemon sungguh menyebalkan, namun setidaknya wajahnya terlihat begitu mirip dengan Paul. Selain itu, Rudeus pun merasa iri dengan Luke yang berhasil mempertaruhkan nyawanya sehingga ayahnya dapat pulang selamat. Dan mengesampingkan hal tersebut, Rudeus pun termenung dengan segala hal yang baru saja terjadi. Walau dirinya berhasil menang, namun kemenangan tersebut berada di ambang kematiannya. Andai Orsted tidak datang, maka dirinya dan Aerys bisa saja terbunuh oleh Dewa Air. Dan andai saja Auber tidak membawa penawar racun, maka Rudeus tidak akan bisa menghilangkan racun di tubuh Aerys. Dan mengesampingkan itu semua, Rudeus pun menyimpulkan bahwa dirinya masih bisa selamat berkat keberuntungan dan pemikiran positifnya. Karena bagaimanapun juga, Rudeus pernah begitu kesulitan ketika Paul tewas dalam misi penyelamatan Zenith. Dan karena tidak bisa berpikir positif, maka waktu itu Rudeus pun malah tenggelam dalam kesedihannya. Dan andai kata waktu itu dirinya dan Paul sedang beruntung, maka seharusnya Paul tidak perlu mati akibat Hydra tersebut. Dengan segala hal yang telah terjadi beberapa waktu ini, Rudeus pun kembali bertekad untuk bekerja lebih keras lagi. Dan begitu menyelesaikan segala laporannya, Rudeus pun meninggalkan kuburan sembari memohon agar Paul menjaganya lagi. Dan dengan demikian selesai sudah misi pertama Rudeus dalam tugasnya untuk membantu Orsted dan mengalahkan Hitogami. Sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!